Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Ahmad Naufal Adim, mahasiswa dan peserta program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 525211293. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita semua pada hari ini kelihatan sehat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Gimana hari ini? Senang? Happy? Ceria? Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan, Adit. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, Adit, sudah memimpin doanya untuk anak-anakku. Baik, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Absen dulu. Barangkali ada yang tidak masuk. Aditya Pratama hadir. Aktiani hadir. Ajeng Juniarti hadir. Basyah Yahya sakit. Sakit kenapa Basyah? Demam. Oh ya demam. Semoga cepat sembuh ya. Bintang Ramadan sakit. Kenapa sakit? Gak enak badan. Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh juga. Citra Dewi Lestari, Desi Febrianti, Fadli Muhammad Nurianto. Yuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah. Kita akan memasuki materi. Sebelum Bapak memaparkan apa itu definisinya, pengertian dan yang lainnya, kita menonton dulu video pendeknya ya. Tonton dengan seksama. Ini adalah salah satu contoh kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Setelah melihat video, mungkin kalian akan merenung sejenak ya. Kita renung setelah kalian tadi meresapi, menonton dengan mencerna dari makna dari sebuah video kisah Pak Nabi yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Baik, untuk anak-anakku, mari kita memejamkan mata terlebih dahulu. Silahkan pejamkan mata semuanya. Yang khusyuk, pejamkan mata, pikiran dengan pikiran yang kosong. Silahkan pejamkan mata semuanya.
kosongkan pikiran kalian, kosongkan hati kalian. Hadid menghadapi cobaan atau ujian yang memang itu rentan dialami oleh kebanyakan keluarga. Itu mutlak, pasti ada. Setiap keluarga itu pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti bertengkar dan yang lainnya. Realisasinya dengan video yang tadi, ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan sampai Allah mencabut semua hartanya, bahkan anaknya pun sampai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap Nabi Ayub pun tetap beriman kepada Allah. Pada intinya, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian sabar dan musibah, ujian menurut pandangan Islam dengan tepat waktu. Itu adalah tujuan pelajaran yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, tujuan pelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil nakli Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 tentang sabar dan ujian, serta hadis terkait dengan benar, keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, dalam tujuan pembelajaran di sini, peserta didik mampu melafalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 dengan tajwid yang benar. Baik, apa definisi sabar menurut kalian yang kalian ketahui? Oh, Reva, silahkan. Betul, betul sekali, anak-anak. Betul, Reva. Tepuk tangannya untuk Reva. Nah, sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tabah dan ikhlas dalam menghadapi berbagai keadaan. Itulah salah satu definisi ikhlas. Ya. Sabar adalah kemampuan menahan diri dari amanah, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dan tindakan yang dilarang, serta kekuatan hati untuk tetap teguh menghadapi cobaan, taat beribadah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sabar mencakup 3 dimensi, anak-anakku. Yang pertama, yaitu sabar dalam ketaatan, bersabar meninggalkan larangan, dan bersabar dalam menghadapi musibah. Itu adalah salah satu sabar atau definisi sabar. Lalu secara harfiah berarti menahan dalam istilah syariat, artinya menahan lisan dari mengeluh, menahan hati dari amarah, dan menahan anggota badan dari tindakan yang buruk seperti menampar diri atau merobek pakaian saat menghadapi kesulitan. Kudu sabar, kurang mah tong kapancingku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Disempurnakan hadis tentang cobaan yang selalu bersama orang yang beriman. Ini hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khoti'atun. Anak-anakku, ya, coba kalian cari korelasi antara pengertian sabar dengan ayat Al-Quran. Siapa? Silakan, Raisa. Coba, silakan, Raisa. Sabar artinya sabar, menahan diri dan
Allah selalu bersama mereka yang sabar. Buktinya yang kalian tadi tonton dengan kisah Nabi Ayub, bahwasanya Allah selalu mendampingi orang-orang yang selalu mengedepankan sabar. Apapun ujiannya, apapun godaannya, itu Allah selalu mendampingi kita. Bukan berarti kita tenang, bukan berarti kita makmur itu tidak luput dari ujian. Tetapi justru orang-orang seperti inilah yang selalu diuji oleh Allah sampai dia lulus ujiannya itu, sehingga nanti tingkat keimanannya itu akan apa? Akan meningkat. Ya. Bapak akan memberikan tugas kelompok ya, yang kalian harus isi dan fokus terhadap yang diberikan. Ini kelompok 1. Ada. Kelompok A, peserta didik ya. Kelompok A fokus pada identifikasi kata kunci dalam ayat dan hadis serta melafalkan ayat. Kelompok A itu adalah kelompok 1 dan 2. Lalu kelompok B fokus pada melafalkan ayat dengan baik, mengidentifikasi makna umum ayat dan hadis, serta memberikan contoh sederhana penerapan sabar. Kelompok B itu yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok A fokus pada identifikasi kata kunci dalam ayat dan hadis serta melafalkan ayat. Nah, setelah mengidentifikasi kata kuncinya dalam ayat, kata kuncinya apa nih? Dari ayat kedua ayat ini, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 itu coba cari kata kunci dalam ayat dan hadisnya dan lalu lafalkan ayatnya, baca. Oke? Oke. Apa yang ditampilkan dalam video ini kita harus sambil memitung pisau atau sambil melempar, mungkin ada melempar, kita harus ikut melempar. Siap? Oke. 1. Ya, yuk semuanya bergerak. Yuk, copin. Mana? Paku. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menginformasikan sabar dalam dunia dan ujian. Sabar dalam sikap menahan diri, tidak mengeluh dan tetap sabar dalam menghadapi segala kesulitan, serta mengakui bahwa semua berasal dari Allah dan berharap akan menjalankan makna. Makna dari Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155. Allah masih akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Lalu bagi orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan apa itu. Kata kuncinya coba sebutkan. Kemudian pasti datang dari ayat 1 dan ayat 3. Maka sabarlah dan sholat. Di pojok aja di situ, menghadap ke sini biar. Al-Baqarah ayat 153 dan 155. Silakan dibaca berbarengan.
Ya, bagus sekali ya dari kelompok 2 Nadine membacakan ayat 153 dengan tartil dengan baik, panjang pendeknya juga pun bagus, makharijul hurufnya pun bagus, dan dia juga membacakan ayat 155 dengan cukup baik dan bagus juga. Cuman diperlancar saja ya, jangan terlalu gugup. Kalau dipanggil ke depan itu jangan gugup ya, anakku, jangan gugup, rileks saja, santai saja, anggap saja semua orang-orang di sini itu tidak ada gitu ya. Anggap aja dunia ini milik kalian, gitu ya. Nah, yang kami rasakan setelah membaca dan memahami tentang ayat surat ini adalah suatu perasaan kita ketika kita dihadapi masalah seperti mungkin masalah atau kita kehilangan barang. iya, betul. Yang membuat kita tuh tertekan gitu. Iya. Nah, dengan cara menghadapinya itu adalah sabar. Mungkin kata lainnya adalah tenang. Dan menurut saya Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Kembali lagi kepada hambanya. Cara menghadapinya salah satunya adalah sabar, sekaligus dengan itu kita dapat menambah keimanan kepada Allah. Betul, baik. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Hadid. Jadi kesimpulannya di materi kali ini, di pertemuan pertama ini, bahwasanya sabar dan sabar ini adalah nikmat atau ujian yang diberikan kepada manusia supaya manusia tetap menghadapi semua ujian dan musibah ini tetap tenang dan berpegang teguh kepada Allah. Dengan rasa sabar kita akan selamat, dengan rasa sabar kita akan meningkat, dengan rasa sabar derajat kita akan terus naik, insya Allah dengan kebersamaan Allah sebagai pencipta kita. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan fokus menerjemahkan dan kandungan daripada ayat atau surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 153 ya. Nanti pertemuan kedua setelah kita melafalkan di pertemuan pertama kali ini, setelah kita melafalkan, lalu kita nanti minggu depan pertemuan kedua ya, kita akan mencoba untuk mendalami makna dari terjemahan dan isi kandungan dari ayat 153 dan 155 surah Al-Baqarah. Baik. Setelah selesai pembelajaran, mari kita berdoa dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mungkin baiknya itu dari Allah dan mungkin bila ada yang salahnya itu dari murni dari Bapak sendiri. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberi umur panjang sampai pertemuan kedua nanti kita berjumpa lagi. Sekian dulu dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.